Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif dan kali ini kita mau bahas mobil ini nih. Mercedes-Benz E-Class E250 tahun 2014 atau dia punya kode W212. Ya, ini adalah mobil yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini mobil milik salah satu seseorang yang sangat luar biasa dermawannya, diberikan kepada Ustadz Salim Afilah. Kemudian mobil ini diamanahkan untuk dijual dan nanti hasilnya akan diwakafkan untuk PM3, Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Nah, mobil ini dibuka dengan harga 450 juta rupiah, nego, dan semuanya 100% untuk Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Nah, ini juga mobil baru kita coating di AutoNet Care, jadi kita kasih free buat nanti pembelinya langsung dapat mobil yang super kinclong seperti ini. Terus juga mobil ini sudah gua tes, sudah gua coba. Insya Allah semuanya masih bagus. Mesinnya masih bagus, transmisinya masih bagus, kaki-kakinya masih bagus. PR-nya cuma ada dua aja. Biasa kalau di E250 ini W212 itu tengahnya suka agak rattle dikit. Tapi kalau misalkan kita setel musik ya, udah dengerin suara, udah hilang rattle-nya, nggak kedengeran. Kalau misalkan kita matiin radio aja, baru berasa tuh ada suara rattle sedikit sekali. Dan speaker depan kiri agak sedikit pecah. Tapi nggak apa, nanti kita akan bantu untuk perbaiki. Biasanya kalau misalkan mobil Eropa itu, speaker itu pinggirnya tuh woofernya, itu lama-lama rontok. Nah, ini udah mulai. Nah, ini mobil 2014, kilometer 159.000, tapi rawatannya benar-benar luar biasa. Jadi, mobil ini kebetulan juga W212 ini seangkatan sama W204 yang terkenal badak. Dan mobil ini juga badak, bahkan pernah sampai dipakai taksi. Ya. Jadi kalau misalkan ngomong badak-badakan, ini mobil badak banget. Dan ini kebetulan yang facelift, yang pre-facelift, itu desainnya lebih kotak lagi. Lampunya jadi seperti ini, dan ini adalah E-Class terakhir yang pakai lampu model pisah. Nah, di model facelift sudah jadi sambung, cuma dipisah sama LED DRL ini. Biasanya W212 itu lampunya selalu pisah dari yang tahun 90-an atau yang dibilang dengan lampu kacang ya. Kalau nggak salah W209, 210, 211, 212. Nah, tapi di generasi facelift ini jadi nyambung dan ini memulai era E-Class lampunya nyambung semua. Yang memisahkan hanya LED ini. Sampai sekarang pun masih nyambung, udah nggak kepisah lagi. Sama, ini kebetulan yang tipe Avantgarde. Yang Avantgarde ini dia punya grill bentuknya seperti ini dan untuk versi Indonesia ini adalah E-Class terakhir dengan interior warna beige. Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Nah, terus yang facelift ini lampunya ini canggih sekali. Jadi kalau kita lihat ini ada titik-titik LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sama ada garis seperti ini. Dan lampunya ini dia sudah pakai LED Intelligent Lighting System. Nah, jadi ini lampunya sih kalau pas malam bagus banget ya. Sebenarnya peleknya itu desainnya sama kayak yang sebelum facelift, cuma dibikin two tone aja. Dan ini kebetulan sama pemiliknya. Ini bannya pakai Michelin, sampai sekarang pakai Pilot Sport 4, bukan yang 4S. Dan ini ukuran 245/40 ZR 18 inci. Nah, terus ke samping lihat nih. Wah, desainnya sih wibawanya dapat banget ya, ngotak gitu, dan dia lebih gede dibandingkan dengan W204. Sampai ke belakang dia masih pakai rem cakram juga, ada anti-lock braking system tentunya, dan ada electronic stability program. Nah, kalau yang non facelift itu lampu seinnya garisnya itu ada di tengah. Yang facelift pindah ke bagian bawah dan ini titik-titiknya keren banget lampunya kalau nyala pas malam. Biasanya di sini E250, di sininya kosong. Nah, ini kebetulan yang tipe Avantgarde, sama di bawahnya sini. Nih, ini ada dua buah knalpot. Tapi sebenarnya ini cuma ornamen doang. Knalpotnya ada di dalam bolongan di sini. Jadi ini tuh desain knalpotnya ini di bumper. Ini sebenarnya desain bumper bukan desain knalpot. Knalpotnya cuma lubang biasa ada di dalam sini. Ya, dikibulin kita. Terus belakangnya dia punya defogger sama ada shark fin antena. Nah, terus bagasinya ini nih. Bagasinya besar sekali. Dia belum electric tailgate tapi dia sudah opennya tuh langsung pencet kebuka. Nutupnya mesti manual. Terus di bawahnya sini ya. Nah, ini bisa kita gantungin ke sini. Dia ada ban serep, space saver, sama ada aki yang kedua di sini, bukan aki utamanya. Nah, toolkitnya juga di sini. Dalamnya sih, kalau ngomongin bagasi ya, ini salah satu E-Class yang paling gede bagasinya. Gede banget loh. Bisa masukin 4 golf bag kali sampai ke situ. Sama di sini ada untuk segitiga pengamannya. Nah, nutupnya manual. Ganteng ya mobilnya ya, parah ya. Nah, sekarang kita buka bagian mesinnya karena antara yang facelift sama non facelift itu ada bedanya cukup banyak. Nah, ini bagian dalam mesinnya ya.
Ini mesinnya kalau yang sebelum facelift itu pakai 1800 cc 4 silinder turbo, sama seperti W204. Nah, terus yang ini udah diganti pakai mesin 2000 cc seperti Mercedes keluaran zaman sekarang. 2000 cc udah pakai turbo juga. Ada E200, ada E250, E300 sama E400. Nah, dibandingkan dengan E200, E250 ini tenaganya lebih gede. Dia kalau nggak salah 210 horsepower, terus torsinya 350 Nm. Kalau yang 200 biasa, itu sekitar 180 horsepower, dan torsinya cuma 300 Nm. Jadi meskipun mesinnya sama, tuningannya beda, ini tenaganya lebih besar. Terus lihat deh, desainnya, ini semuanya rapi. Terus di bagian sini, ya. Tadi kan aki kedua, ini aki utamanya ada di bawah sini. Biasa kalau German Engineering itu, mesinnya selalu dibikin rapi. Ini kebetulan baru di detailing di Autonet Care, makanya mesinnya bersih sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Sayangnya dia belum pakai push start stop engine button, dia masih model puter ya, dengan kunci Mercedes-Benz yang sangat khas sekali. Nah, dibandingkan dengan yang sama E250 tapi sebelum facelift, bentar kita matiin dulu radionya. Nah, udah. Perbedaannya ada pada speedometernya. Yang sekarang speedometernya udah kayak W204 yang facelift, jadi ada tengahnya layar besar dan dia punya jarum tengah itu yang floating modelnya, keren banget. Nah, terus juga dia sekarang udah pakai tuas transmisi yang ada di samping kanan sini ya. Jadi kalau misalkan yang dulu itu masih pakai di sini, yang sekarang udah pakai transmisi model Mercedes kekinian. Dan dia juga sudah pakai 7G Tronic. Nah, cuma 7G Tronic itu ada kelemahannya. Jadi kalau misalkan kita masukin ke D, itu masih ada suara kasar jedek gitu. Itu yang baru juga gitu. Nah, yang 9G Tronic udah mulai halus. Bentar, ini AC-nya kencengan. Nyemprot ke muka. Kalau AC jangan disemprotin ke muka ya, karena nanti bisa bikin kalian kena Bell's palsy, yang apa namanya kayak stroke tapi di muka, mukanya nggak bisa gerak. Itu nggak enak banget. Jadi jangan pernah semburin AC ke muka, ke badan aja. Terus E250 yang belum facelift itu dia elektriknya itu cuma bagian ininya aja. Nah, cuma senderannya doang. Maju mundurnya masih manual, dan lokasi elektriknya itu bukan di pintu, masih di bawah. Yang ini udah di pintu. Terus ada M123, ada memorinya. Nah, terus juga mobil ini biasanya kalau misalkan yang punya atau yang nyetirnya itu dia nggak begitu rapih ya, ini biasanya tombol-tombolnya ini udah mulai ngelupas. Ini yang ngelupas, ini yang ngelupas, di sini ngelupas, tapi ini semua masih rapih. Artinya dia mencetnya itu wajar gitu. Kadang-kadang ada yang mencetnya pakai kuku gitu ya, akhirnya jadi kelupas, jadi jelek. Dan Mercedes-Benz itu kalau dijemur di bawah matahari itu biasanya nih bagian atasnya itu udah mulai keriting. Ini masih bagus, semuanya masih kenceng. Padahal kilometernya 159.000, itu tinggi loh. Nah, terus kita lihat juga Mercedes-Benz yang W211 itu kan modelnya meliuk-meliuk ya, kesannya modern banget. Nah, yang ini itu kembali ke desain klasik, desainnya boxy, mengingatkan kita kayak W210, dan gue suka banget. Jadi interior ini terutama kalau malam ya, itu ambience light-nya bagus banget dalamnya, walaupun nggak bisa ganti warna-warni, tapi dalamnya udah bagus. Terus dia desain kotak-kotaknya itu jadi kesannya timeless. Memang kalau Mercedes-Benz itu kalau bikin desain itu selalu bagus ya. Nah, cuman sayangnya untuk Mercedes-Benz Command-nya ya, bagian layar sini terlalu kecil, dan pemakaiannya juga aplikasinya nggak terlalu mudah gitu, agak distracting dan terasa kuno. Jadi kalau kalian beli E-Class W212 itu sekarang udah ada banyak yang jual kayak apanya ya, kayak head unit aftermarketnya yang lebih canggih. Udah gitu, kalau kita pencet mundur, dia cuma ada sensor doang. Jadi nggak ada kamera mundurnya. Sensornya di mana? Kita bisa lihat di sini nanti. Sama kalau kita lihat spion, dia tuh punya sensor di bagian atas itu tuh. Lihat deh. Jadi kalau kita lihat spion, nah itu ada sensornya ngasih tahu tuh lampunya di atas. Nah, terus ada yang unik lagi dari mobil ini. Kalau Mercedes-Benz tahun 90-an itu kan ada yang buat nurunin headrest ya, jadi ngelipet. Nah, kalau ini nggak ngelipet, tapi kalau kita pencet ini ya, tombol di sini, itu coba lihat belakang. Kalau kita pencet, nanti dia akan turun. Nah, kayak gitu. Tujuannya apa? Kalau kita lihat belakang mundur, kita nggak ketutupan sama headrest kalau yang nggak dipakai. Ya, terus dia juga punya blind di sini, ada sunshade ya. Pencet, nanti dia akan nutup, dan nutupnya smooth banget, nggak ada suaranya, bener-bener halus ya.
Dan ini lihat dong, interior badge-nya bagus sekali. Paling ini nih. Ini interior badge-nya yang bagian sini. Ini gue pikir kotor, tapi ternyata ini lapisan UV-nya udah rontok. Jadi kalau misalkan mau dibenerin, ini mesti ganti kulitnya, karena dia kan pakai namanya article leather ya, artificial cow, bukan kulit beneran. Nah, ini ada lapisan UV-nya udah mulai rontok, jadi mesti diganti bagian sininya. Oke. Terus juga storage di mobil ini memang biasanya mobil Eropa itu storage-nya nggak sebanyak mobil Jepang, tapi di sini lumayan karena kita dapat storage di sini ya, kecil. Nah, termasuk juga di sebelah sana ada storage. Ini bisa kita pakai buat naruh barang. Di sini ada lagi buat taruh barang. Di sini, nah ini cukup besar ya. Sama di sini kita bisa naruh barang juga. Nah, ada cup holder, ada asbak, sama ada lighternya di sini. Terus di sini ini cukup lega juga dan dia punya colokan USB. Oke. Terus di sebelah kanan dia punya door pocket kecil. Nggak bisa naro minuman, cup holder cuma di sini doang, tapi udah lebih dari cukup lah. Nah, terus di sini ada switch buat lampu dan ini juga sudah punya fitur auto lamp. Nah, terus juga power window dia sudah all auto. Ya iyalah harus udah all auto ya mobil kayak gini gitu. Terus di jok sini di sebelah kanan ada lingkaran, ini untuk ngatur lambarnya. Jadi bisa maju, mundur di sininya sama naik turun. Oke. Dan di sini nih lihat tuh, ada lampu di sini ya. Sampai ke sini. Wah, pokoknya kalau malam mobil ini bagus banget ya dilihatnya. Di atas sini kita ada kaca, ada tempat buat taruh kartu, ada lampunya juga. Terus kalau kita buka ke sini, ke sampingin ya, set, ya kan? Bisa ditarik begini biar nggak silau. Dan ini bisa dibuka lagi. Nah, jadi kalau lagi pagi-pagi misalkan mataharinya belum terlalu naik gitu ya, silau, bisa pakai beginian. Nah, sampai dipikirin segitu-gitunya. Nah, duduk di bagian belakang ya. Ini legroomnya masih lega banget sebenarnya. Tadi ini belum dipasin sama tinggi badan gua. Dan ini headrestnya, ini naik turunnya elektrik ya. Jadi nggak bisa kita pencet dari sini. Nah, duduk di belakang sini, ini rasanya juga enak ya. Jadi memang kita nggak bohong, ini E-Class. Jadi belakangnya lebih nyaman dibandingkan dengan C-Class atau seri 3 ya. Nah, kurang lebih posisinya kayak gini. Memang dia agak sedikit tegak. Biasanya mobil-mobil Eropa itu dibikin suportif ya. Nah, sama ini ada cup holder tapi bukanya lucu. Kita mesti buka dulu bagian sini. Kemudian kita pencet di sini. Tuh. Nah, canggih ya. Langsung kita tutup. Baru cup holdernya kebuka. Mau nutupnya gimana cup holdernya? Nah, nutupnya gini. Kita giniin. Nah, mekanismenya bagus sih. Habis itu tutup lagi. Jadi deh. Terus sebelah kanan ini juga ada ambient light-nya dari sini ya. Di sini ada sunshade-nya juga, tapi manual, nggak otomatis. Bisa kita buka lagi di sini ya. Dan di sini nggak ada cup holder sama sekali. Di sini ada tempat penyimpanan kecil. Di sini ada asbak ya. Sama di sini kita dapat ventilasi AC. Nah, jadi kalau di belakang kita panas, tinggal buka dari sini. Bisa dimatiin juga. Kita buka aja. Full nih bukanya. Nah, ini duduk di sini sih benar-benar berasa bos banget ya. Dan ternyata ininya headrestnya itu nggak perlu dibuka buat dapetin posisi yang enak. Begini aja udah enak. Kalau ditinggiin lagi, ya sama aja sih, nggak ada bedanya. Dan headrestnya ini juga empuk, khas Mercedes-Benz. Iya, di bawahnya sini juga ada lampunya loh. Nih kaki gue ada lampunya ya. Wah, enak ya. Sekarang kita coba bawa jalan. Yuk. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam ya. Wah, dan mobilnya emang nyaman sekali sih. Nyaman. Jadi kemarin gue udah bawa dari Jogja ke Klaten. Emang mobil ini enak ya. Terus juga mesin 2000 cc-nya ini bertenaga, kenceng, tapi dia masih tetap irit. Jadi kalau misalkan kita pakai irit-iritan dia bisa, ya seperti mesin 2000 cc-nya C-Class yang sekarang sama E-Class yang sekarang ya, irit dan tenaga juga lumayan. Bukan lumayan sih, kenceng sih. Dia juga punya mode berkendara. Ada Eco sama Sport di sini ubahnya. Kalau misalkan S ya, dia ada tulisan S di sini. Nah, ini kita di E sekarang. Nah, terus kalau misalkan kita mau mode manual gimana? Dia pakai pedal shifter di belakang sini. Nah, ini sayang sekali depan kita ada truk ya. Gede banget lagi truknya. Mobil ini kebetulan dia trimnya tuh yang avant-garde. Jadi trimnya bukan yang paling bawah. Di bawahnya lagi ada elegan sama klasik. Nah, yang elegan sama klasik itu suspensinya standar. Yang ini pakai yang suspensinya sport. Nah, karena dia pakai suspensi yang sport, dia agak sedikit keras. Tapi sekeras-kerasnya masih terasa empuk. Ini mobil sih empuk, enak. Suara mesinnya nggak berasa sama sekali. Paling suara bannya aja agak sedikit masuk.
Nih, suara mobil lewat, motor lewat, dalamnya sih masih kedap banget. Apalagi kalau kita udah nyalain audionya ya. Asal nggak kencang-kencang karena speaker depan kirinya agak pecah, ini enak. Padahal audionya ini belum pakai Harman Kardon, belum pakai Bose atau semacamnya, tapi sama Mercedes-Benz itu speakernya diisi komplit. Sampai center speakernya tuh ada speakernya dan suaranya enak. Bahkan dibandingkan dengan mobil yang pakai bawaan Bose kayak misalkan CX-5 atau Hyundai Creta gitu kan pakai brand ya, masih enakan ini. Asli. Nah, steeringnya ini juga enak, mantep. Tapi kalau dibandingin sama BMW ya, tetap buat driving lebih enak BMW. Tapi kalau misalkan kita buat long haul, perjalanan jauh, kita naik tol, touring, Mercedes-Benz itu nggak ada lawan. Jadi kalau cari mobil yang paling enak buat cruising gitu ya, cruising loh ya, cruising Mercedes-Benz itu juaranya. Kita pakai E-Class, pakai C-Class, pakai S-Class buat jalan di tol, jarak jauh, wah, the best Mercedes-Benz itu. Lebih enak dibandingkan BMW. Tapi kalau nyari driving dynamics, umumnya BMW lebih enak. Tapi tergantung trim juga sih mau pakai yang mana. Tapi ini E-Class yang ini enak banget loh. Asli. Kalau pernah bawa W204 C-Class, ini versi di atasnya. Lebih enak. Oke, gas. Nah, ini kita pakai mode manual ya. Kita gas, 1. Suara mesinnya juga enak lagi. Udah kencengan tuh, halus ya. Kita matiin lagi. Nah, udah. Cara matiin pedal shifter itu tinggal pencet plus yang lama, tahan lama, nanti dia langsung hilang pedal shifternya. Udah, ini enak sih. Suara mesinnya juga pas di RP 4000 ke atas tuh kayak supercharger suaranya. Aduh, Mercedes-Benz itu emang enak banget sih. Nah, kemudian kalau kita lihat bagian sini, dia masih banyak tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada numerik keypadnya. Fungsinya apa? Buat telepon sama buat nulis. Jadi ABC tuh, kalau misalkan kita mau C, pencet 2, 3 kali. Tek, tek, tek gitu. Masih ada inget nggak sih? Sama di sini, kalau misalkan kita lihat AC-nya, itu letaknya di bawah. Tapi kalau kita atur ya, nanti dia keluar di sini. Kayak Mercedes-Benz model sekarang. AC juga sudah dual zone, dan yang unik dari Mercedes-Benz ini ya, meskipun dia remnya belum electronic parking brake, tapi kalau misalkan kita injak lebih dalam lagi berhenti, tek, tulisannya berubah jadi hold. Kita lepas saja, langsung dia brake hold. Dan ini bagus banget ya. Gua nggak tahu kenapa gue lebih suka yang model begini dibandingkan dengan auto hold. Jadi kalau misalnya kita mau pakai auto holdnya, kita injek rem, diinjak lebih dalam, baru jadi hold sendiri. Karena kalau auto hold itu kadang-kadang kita lagi nggak mau pakai, harus pencet dulu kan. Nah, kalau pakai injek lebih dalam, langsung pakai auto hold itu lebih nyaman sih kalau buat gue ya. Karena kita tahu mana waktunya pakai, mana waktunya enggak. Nah, kemudian di sini ada sebuah tuas ya. Nah, ini fungsinya untuk cruise control sama limiter. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak mau pakai cruise control, tapi kita nggak mau ngelebihin speed limit, tinggal atur aja limiternya di sini. Nah, itu suara tadi tuh, sensor parkir. Kita terlalu mepet sama mobil sebelah tadi ya. Nah, di sininya juga ada tombol kecil lagi. Fungsinya apa? Ini untuk tilt dan teleskopiknya. Nah, tilt dan teleskopiknya ini sudah pakai elektrik. Kalau yang E200 dia belum. Dan kalau kita matiin mesin, nanti dia ini setirnya akan mundur, terus kursinya juga mundur ke belakang, biar kita keluar masuknya lebih gampang. Canggih ya. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang masih melihara W212 ya, bisa mungkin komen di bawah seperti apa rasanya, apa aja penyakitnya, dan bagaimana merawatnya. Suka dukanya langsung komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan buat teman-teman yang pengen bantu juga, bisa sebar ke teman-teman kalian yang suka Mercedes. Siapa tahu mau beli ya kan. Anggap aja sedekah gratis mobil. Ya, ini dia barangnya. Bye-bye.